Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggita Mara, NIM 8604719902 dari Prodi PGSD Salut Tunggal Ilir, Fakultas Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah presentasi video dengan judul Pilar-pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital yang dikaitkan dengan pemikiran Agung Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke pembahasan prinsip, terlebih dahulu kita perlu memahami makna kata pilar dalam konteks pendidikan. Secara hakiki, pilar diartikan sebagai tiang penyangga atau fondasi utama yang menopang berdirinya sebuah bangunan agar kokoh dan tidak mudah runtuh. Dalam sistem pendidikan, pilar-pilar pendidikan berarti nilai-nilai, prinsip, dan landasan filosofis yang menjadi dasar berpijak seluruh proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan pembentukan peradaban bangsa. Nah, tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi serangkaian kegiatan transfer pengetahuan yang kehilangan makna, arah, dan tujuan luhurnya. Baik, di sini ada prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Pilar pendidikan yang paling fundamental dan menjadi identitas bangsa dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 3 semboyan emasnya, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang berarti di depan seorang pendidik harus mampu memberi teladan atau contoh yang baik. Kedua, Ing Madya Maun Karso, yang bermakna di tengah-tengah siswa, pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang memiliki arti di belakang pendidik harus memberikan dorongan, dukungan, dan kebebasan yang bertumbuh agar potensi siswa berkembang secara maksimal. Ketiga prinsip ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan satu kesatuan sistem pendidikan yang berpusat pada manusia dan budaya. Kini kita berhadapan dengan era digital di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah pilar-pilar tersebut masih relevan? Jawabannya adalah sangat relevan. Bahkan semakin dibutuhkan, namun penerapannya menghadapi tantangan baru. Mari kita analisis satu persatu. Pertama, yaitu prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo. Di era digital, teladan tidak hanya diberikan saat tatap muka di kelas. Guru dan orang tua juga harus menjadi contoh dalam perilaku bermedia sosial, etika berkomunikasi di dunia maya, dan cara memilah informasi yang benar. Tantangannya adalah maraknya berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan konten tidak mendidik. Jika pendidik tidak mampu memberikan keteladanan literasi digital, maka peserta didik akan mudah tersesat di tengah banjir informasi. Kedua, yaitu Ing Madya Mangun Karso. Prinsip ini sangat berkaitan dengan metode pembelajaran daring atau hibrida. Nah, di sini peran guru berubah dari sekadar pengajar menjadi fasilitator. Guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu, karena ilmu ada di mana-mana lewat internet. Tantangannya adalah bagaimana guru tetap mampu membangun semangat belajar dan kolaborasi di tengah keterbatasan interaksi fisik. Nah, guru harus kreatif memanfaatkan teknologi agar pembelajaran tidak membosankan dan tetap memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Ketiga, yaitu Tutwuri Handayani. Nah, di era digital ini, akses siswa terhadap pengetahuan sangat luas. Siswa bisa belajar apa saja dan kapan saja. Disinilah peran pendidik hadir di belakang sebagai pembimbing dan pendorong. Tantangannya adalah menjaga karakter dan moral siswa. Kebebasan akses bisa berdampak positif jika diarahkan, namun bisa merusak jika tanpa pengawasan. Pendidik harus mampu mengarahkan kemandirian siswa agar teknologi digunakan untuk hal produktif dan bermanfaat, bukan untuk hal yang merusak akhlak. Nah, menjawab persoalan pendidikan nasional sebagai penutup refleksi, kita menyadari bahwa persoalan pendidikan nasional saat ini bukan hanya soal fasilitas atau akses internet, melainkan masalah mutu, karakter, dan daya asing. Pilar-pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban kuncinya. Teknologi hanyalah alat, namun arah dan jiwa pendidikan tetaplah harus berlandaskan keteladanan, semangat, dan dukungan.
Jika kita mampu mengimplementasikan ing ngarso sang tulodo dan dalam bermedia, ing media mangun karso dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kritis, serta tuturi handayani dalam membangun kemandirian karakter, maka pendidikan nasional kita akan mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun tetap kokoh secara moral dan berbudaya di tengah gempuran arus globalisasi digital. Baik, demikian uraian singkat mengenai relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Besar harapan saya pemahaman ini dapat menjadi sedikit sumbangan pemikiran dalam memperbaiki kualitas pendidikan kita bersama. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, oleh karena itu saya mohon maaf dan sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.